pas gue bantuin Pak Ahok dulu pertama gue kenal beliau, kan gue juga termasuk orang yang ketawa waktu beliau mau maju ke pilkada pilkada Belitung Timur. Siapakah yang ideal untuk mengelola perbedaan itu? Saya. Selamat datang di channel Niat Bicara. Hari ini kita kedatangan seorang yang mengikuti perkembangan politik di Indonesia, yaitu Mas Sakti Budiono. Selamat datang, Mas. Gue panggil apa sih? Biasa panggil lu Sak, jadi panggil Mas jadi gak enak. Panggil Sak aja. Panggil Sak aja ya. Jadi Sakti ini seorang staff dari tim Pak BTP, dari timnya Pak BTP. Kebetulan hari ini gue undang, ingin bertanya-tanya lah mengenai apa sih sebenarnya pandangan seorang Sakti ini tentang politik di Indonesia. Berat amat, brother. Lu terlalu berat ya? Ya udah, lu cerita dulu deh sekarang. Lu apanya tim BTP sih, Mas? Apanya? Apanya ya? Tim BTP itu kan sebenarnya sebutan untuk staff pribadinya Pak Basuki Cahayapurnama kan, Pak Ahok. Ya gue staffnya gitu, salah satu staff pribadi beliau. Apa peran lu di kenapa Pak Ahok? Peran melakukan banyak hal yang memang diminta untuk dilakukan. Jawaban lu umum sekali ya. Ya memang begitu, karena kan kalau namanya staff personal ya melakukan apa saja yang terkait sama Kebutuhannya dengan pimpinan atau bos kita kan. Yeah. Kalau gua sih kebanyakan melakukan misalnya riset politik atau ngurusin terkait dengan media handling atau terkait sama dengan berhubungannya dengan ya PR lah bahasa kerennya, teman, tapi tidak sekeren itu juga sebenarnya. Salah satu fungsinya kayak gitu. Kenapa Basuki Cahayapurnama? Why? Kenapa Basuki Cahayapurnama? Pertanyaannya sebenarnya, menurut lo Basuki Cahayapurnama itu menarik gak? Oh ya sekarang sih media daring bos, di mana-mana iya. semua orang pasti akan. Nah saat itu gue melihat ada potensi mungkin waktu itu belum kan, belum ini. Belum. Lu ikut dia itu tahun berapa by the way? Bukan ikut dia, mulai membantu dia. Oke. Mulai membantu dia itu 2003 atau 4 ya. Mau pemilu 2004, mau pemilu 2004. Oh udah lama juga. Jadi waktu itu kan gue masuk kerja sama Dr. Sarir, ekonom almarhum. Terus beliau kan bikin partai politik namanya Perhimpunan Indonesia Baru, dan Pak Ahok kan masuk di situ kan, maju di Belitung Timur, DPR tingkat 2, dan berhasil. Setelah berapa lama, nggak lama, beliau maju pilkada Belitung Timur kan, dan berhasil jadi bupati. Disitulah gue melihat bahwa figur ini menarik. Ya menarik karena dengan segala macam minoritas beliau bisa mencapai posisi itu, yang saat itu kita nggak pernah kepikiran ada bupati keturunan Tionghoa atau bupati Cina gitu. Dan dia memulai itu, menunjukkan bahwa Indonesia itu ada Bhinneka Tunggal Ika itu real loh, ada lagi. Ya saat itu kita melihat ya representasi dari itu kan gitu. Dan memang lu dari dulu udah sama seperti Pak Ahok yang sekarang. Maksudnya? Karakternya dari segi apa yang Oh diinginkan. Karakter Pak Ahok dari dulu bersih, transparan, profesional. Gitu. Karakter Pak Ahok dari dulu seperti itu. Jadi idealisme itu yang atau prinsip-prinsip beliau itulah yang menurut gue menarik. Menarik untuk ya kita temani, kita ikuti atau kita dukung gitu. Menariknya karena menurut lu itu suatu anomali di Indonesia atau mungkin bukan saat ini pun beliau masih menjadi sesuatu yang langka ya, mungkin makin banyak orang seperti beliau. Cuma yang makin banyak itu masih jumlahnya masih makin yang banyak itu pun masih sedikit dibandingin dengan yang masih terbiasa lah dengan politik yang lama gitu ya. Oke. Jadi kalau dari segi lu sendiri, apa sih yang sebenarnya lu lihat dari politiknya Indonesia dan harus seperti apa sih sebenarnya? Politik Indonesia mungkin karena gue selama ini ikut dengan Pak Ahok ya, jadi cara memandang politik Indonesia gue mungkin tidak akan beda jauh dengan cara apa yang sering Pak BTP atau Pak Ahok sampaikan ke publik, bahwa tujuan lo berpolitik itu apa dulu pertama. Itu paling penting kan. Kalau tujuan Pak Ahok kan jelas, dia masuk dunia politik karena dengan tujuan 1, 2, 3, 4, salah satunya misalnya bekerja berdasarkan sumpah jabatan untuk mensejahterakan rakyat melalui program-program atau kebijakan beliau. Jadi ya tujuan berpolitiknya awal buat apa dulu? Kalau dia pengen masuk ke eksekutif, bupati, wali kota, gubernur, ya berarti dia harus politik dia itu harus bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Begitu juga dengan di legislatif, tapi legislatif kan lebih banyak ke soal membuat peraturan, kebijakan. Jadi dia harus membuat kebijakan itu untuk
yang pro dengan rakyat. Seharusnya kan begitu. Kalau kita ngomong tujuan politiknya. Tapi kalau harus seperti apa politisi ya. Tapi sorry nih, lu seorang muslim. Muslim. Oke, dan lu oke dengan mendukung beliau untuk berkancah di dunia politik. Sedangkan lu tahu kan dengan apa yang terjadi. Hari ini bertepatan dengan 2 Desember. Ulang tahun Ahok. Ulang tahun apa? Ulang tahun peringatan Pak Ahok. Peringatan Pak Ahok ya, 212 ya. Iya, tapi lu oke dengan itu semua. Ya, Ini yang terjadi. Ya nggak ada masalah kan, kita kan konstitusi kita kan jelas kan, kita bukan agama berdasarkan ideologi tertentu. Ideologi kan kita ideologi Pancasila ya, yang di dalamnya kan berbagai macam agama dengan segala macam keragaman sesuai dengan apa namanya moto Garuda Pancasila kita, Bhinneka Tunggal. Ya kenapa gitu? Kan gue mendukung Pak Ahok sebagai seorang figur yang menurut gue bisa apa namanya, bisa menjalankan Konstitusi. Enggak, itu harus, itu sudah satu keharusan. Maksud gua, kenapa gua harus memilih orang berdasarkan agama atau suku apanya? Kan kita ngomong Indonesia hari ini kan, seharusnya kan bukan begitu. Tapi dari lu sendiri berarti lu optimis bahwa kedepannya Indonesia akan lebih terbuka lagi secara pemikirannya mengenai pemimpin. Kalau hari ini sih bukan masalah optimis nggak optimis ya, tapi kan kalau kita ngomong sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kan kita berada di posisi yang kita mendukung siapapun yang kita anggap layak untuk didukung. Oke. Bukan berdasarkan suku, agama, ras atau lebih kepada individunya untuk memimpin. Iya, sekarang misalnya ternyata ke depan misalnya lu Niko maju dan gue merasa diri lo punya potensi untuk itu, dan gue yakin dengan apa namanya prinsip dan tujuan berpolitik lo, ya pasti gue dukung lah. Misalnya begitu kan. Nah, kebetulan saat itu kan karena gue ada di lingkungan yang dekat dengan Pak Ahok, gue melihat figur Pak Ahok itu menarik, ya kenapa nggak gue dukung? Berarti kan waktu itu terjadi kan belum ada kasus yang kemarin ya? Sorry itu. Oh iya, jauh. Tapi berarti kan itu semua baik-baik aja, dan gue melihat semua in place lah, semuanya kan ini. Pada saat terjadi, apa yang lu rasakan waktu itu terhadap politiknya? Pandangan seorang sakti mengenai kejadian waktu itu. Semenjak ada kasus Pulau Seribu dan sebagainya. Pulau Seribu dan sebagainya. Karena gue tahu Pak Ahok tidak seperti itu. Karena gue bagian dari timnya, mungkin orang akan ngomong, lo kan apa namanya, lo kan tidak objektif karena lo bagian dari beliau. Ya itu yang bisa gue sampaikan, karena Pak Ahok tidak seperti itu, tidak seperti yang dituduhkan. Karena yang gue tahu, beliau bantu masjid mushola tuh banyak, beliau mengumrohkan orang juga banyak. Jadi ya menurut gue ya dia tidak layak untuk dibegitukan. Waktu itu. Oke. Terus ke depannya bukan tidak pantas dibegitukan. Tidak pantas. Gue belum berani ngejudge karena ya itu tergantung kepada narasi. Iya, karena kan gue karena lu melihatnya dari langsung ya, lu melihatnya dari bangku pemain lah, bukan bangku penonton. Iya. Kan, ya. Lu bahkan di bangku pemain ada di sana lah waktu itu kan. Iya. Dan gue pengen penasaran sih Mas, maksud gue ke depannya banyak nggak sih tokoh-tokoh muda nih yang mirip dengan seorang yang kita lihat bagus, bersih, dan semangatnya banyak. Figur orang yang bukan cuma ke Pak Ahok ya, orang yang pengen jadi Pak Ahok, pengen jadi Pak Ridwan Kamil, pengen jadi Pak Ganjar, pengen jadi Bu Risma, pengen jadi Pak Jokowi. Nah, melihat figur-figur itu sebagai patron mereka. Cuman bagaimana kita atau siapapun mencapai tujuan itu, maksudnya prinsip-prinsip mereka, apa yang mereka contohkan, ya itu buat bisa menambah semangat. Ya menguatkan niat kita. Niat bicara, niat kita. Diniatin dulu yang penting. Cuma setidaknya kan kita punya cara sendiri, punya kelebihan sendiri, punya tujuan dan prinsip dan ideologi kita sendiri yang tetap harus dipertahankan. Tapi tujuannya apa ya tadi itu? Tujuan gue masuk ke parlemen atau tujuan gue menjadi eksekutif, ya bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Seharusnya seperti itu kan. Idealnya sebenarnya apa sih yang misalkan katakanlah seseorang ingin masuk ke dalam dunia politik, idealnya tuh apa sih benar Mas? Idealnya dia harus seperti apa gitu? Apakah dia sama seperti yang punya semangat kerja atau marah-marah kayak Bu Risma? Bu Risma marah-marah, Pak Ahok marah-marah, ya itu tipikal mereka. Cuma tetap aja tujuannya kan jelas. Karena menurut gue gini loh, Bu Risma atau Pak Ahok setahu gue itu bukan gimmick gitu. Mereka apa adanya, kenapa marah? Real dari dalamnya. Bukan sesuatu yang dibuat untuk pencitraan mereka kan gitu. Oh iya. Ini tidak menyudutkan ke salah satu pihak kan ya? Oh enggak. yang suka bikin gimmick marah-marah gitu. Enggak. Kalau enggak tahu ya itu kalau ini kan kita ngomongin yang gue kenal kan. Oke. Kita kan ngomongin yang gue kenal. Coba lu melambai ke kamera kalau udah
Kalau belum menyerah dengan pertanyaannya coba melambai ke Oh kamera. enggak, saya enggak menyerah pertanyaan. Oh, tidak menyerah. Tidak menyerah. Kan itu berdasarkan yang gua Iya, ketahui. iya. Interpretasi orang kan beda-beda. Iya, ya. cuma Bisa kalau jadi gini, misalnya bisa jadi enggak. kan tadi pertanyaannya kan bagaimana seharusnya. Iya. Jadi ya seharusnya jadikan diri sendiri. Kalau dia memang hobinya marah-marah atau memang dia tidak harus marah-marah, ya jalaninnya seperti itu kan. Apa sih harapan lu buat mereka-mereka yang ingin terjun ke politik ini? Biar masuk kan mereka bawa karakter mereka kan. Mereka bawa karakter mereka, tapi mereka harus apa, Mas? Ketika nyampe di dunia politik tuh mereka mau ngapain? Gue tuh gitu? kesannya udah jadi kayak pengamat politik dan Iya. penasihat politik. Pertanyaan lu. Karena orang terdekat gue yang bisa menceritakan ini dari dekat, dan lu kan benar-benar mengikuti perjalanan politik kan. Gue baru ngikutin mungkin dari 2016 katakanlah. Ya, 2016 2017. Lebih tepatnya gue terlibat orang yang gue ada di orang yang terlibat dengan dunia politik kan begitu. Iya. Dan lu kan lihat langsung gitu loh dari bangku pemain langsung kan. Iya. Maksud gue setelah dia menjadikan sebuah individu dia, menjadikan sebuah karakter dia, baik itu ya seperti katakanlah ya baik gitu kan, tidak marah-marah, atau misalkan dia yang marah-marah, apa tapi yang ingin lu message-nya harus kayak gimana sih Mas untuk jadi seorang katakanlah eksekutif lah di negara sini atau di negara ini atau Ya legislatif kalau lo tanya itu ya pasti jawaban gue dengan apa yang gue lihat selama ini di lingkaran gue, di lingkungan gue ya patron gue pasti kalau ngomongin politik ada apa Ahok di situ. Kalau pertanyaan itu ke gue, ya gue akan jawab itu tadi. Lo berpolitik atau setelah masuk ke dunia masuk ke eksekutif atau legislatif, ya bekerja berdasarkan sumpah jabatan, taat kepada konstitusi kan begitu. Ya itulah dasarnya. Kalau itu dasarnya berarti kan dia tidak akan korupsi, dia tidak akan nepotisme, dia akan membuat kebijakan atau membuat perundang-undangan yang pro rakyat. Seharusnya kan begitu kan. mengakomodir keadilan sosial. Ya, Seperti yang Pak tujuannya itu. Tapi lebih kepada sana. Jadi buat para penonton nih yang kira-kira mereka mau masuk ke dunia politik, kan kira-kira maksudnya- mereka mau ngapain gitu loh. iya, kan maksud gue gitu. Pertanyaannya, sebutan politisi, misalnya Niko seorang politisi dari partai B atau partai A, partai C. Emang tujuan berpolitik lo sebenarnya ngapain gitu? Lo jadi politisi tuh mau ngapain? Tapi ya oke, kita mungkin beda-beda ya, karena ada beberapa orang yang bahkan mungkin gua kenal pertama ingin seperti A, ingin seperti B, bukan karakter tapi ingin melakukan A, ingin melakukan B, tapi ketika sampai di tempat yang dituju malah melakukan EFG kan gitu. Ya itu kan situasional kan? Situasional. Ya memang nggak semua. Nah semuanya, makanya kan godaan itu banyak. Iya. Uji karakter seseorang dan beri kekuasaan kan akhirnya. Kalau kata Pak Ahok mengutip Ya, mengutip Abraham. perkataan beliau juga. Abraham Lincoln apa siapa itu? ya Lincoln, Amerika. Abraham Lincoln, ya. Jadi kan seperti itu. Jadi Beri kan seseorang- godaan itu kan muncul. Apa aja kan ada di saat lo jadi eksekutif di perusahaan lo sendiri kan ada godaannya juga. Misalnya gua kemarin bantu Pak Ahok di balai kota juga banyak godaannya juga gitu. Tapi kan kita harus memegang prinsip kita. Jadi ya itu yang akan menyelamatkan diri kita kan harus begitu. Akankah seorang sakti terjun ke dunia politik ke depannya? Mencalonkan diri. Mau sponsor gue? Gue galang dana deh ya. Enggak lah. Tidak Kampanye ya. Galang tidak dana semua kampanye. orang harus ada di posisi itu. Misalnya lo pengen jadi politisi dan lo akan ikut pemilu, ya jalanin aja. Kalau gue sih, kenapa ya? Nggak tahu ya. Gue ngerasa gue belum pantas atau tidak pantas gitu. Tapi gue mau bantuin lo misalnya berpolitik atau mau bantuin meneruskan Pak Ahok misalnya punya kesempatan lagi, itu hobi Coba lu share dong yang pantas tuh kayak gimana sih? Yang menurut lu udah bakal pantas untuk maju tuh kayak gimana? Enggak. Versi lu aja. Nggak bisa Versi lu juga aja. gitu. Gue ngomong pantas waktu pas gue bantuin Pak Ahok dulu pertama gue kenal beliau. Kan gue juga termasuk orang yang ketawa waktu beliau mau maju ke pilkada pilkada Belitung Timur. Bupati waktu Iya itu. waktu itu bupati kan gue juga salah satu dari dan teman-teman gue yang waktu itu ada di kantornya Pak Sarir di PIB itu kan kita semua apa iya sih Ahok jadi bupati di daerah yang mayoritas Muslim di atas 70% misalnya gitu kan, terus beliau juga keturunan Cina gitu kan, tapi ternyata bisa. Nah maksud gue bukan berarti gue akan melihat lo suka bantu orang terus lo mau gue bantu lo jadi politisi kan, nggak gitu juga kan. Kan maksudnya nggak gitu. Dari diri lo sendiri gimana? Dari si kandidat itu gimana? Dari si calon ini gimana? Dia Karena merasa- berarti faktornya juga banyak yang harus diusung lah untuk Iya. mencapai ke Kan sebenarnya politisi itu menurut gua kan tidak harus ada di parlemen. tidak harus ada eksekutif juga. Tidak harus jadi bupati, wali kota, gubernur juga, kan politisi. Bisa juga dia menyampaikan pendapat dia atau lewat media apa saja, mengkritik apa saja termasuk menyeimbangkan
menyeimbangkan kritik terhadap satu daerah atau pusat, segala macam tingkatan ya. Itu kan kegiatan berpolitik juga kan. Oh. LSM Yang penting kepedulian dia. ya, kepedulian dia LSM itu terhadap- sebagian Indonesia kegiatan berpolitik nggak? LSM yang Indonesia, NGO yang Indonesia. Ada beberapa yang gua ketemu sih oknum lah ya, kita katakan oknum. Iya kan, menyebrat politik juga. Iya, seharusnya secara ADART-nya seharusnya kan mereka harusnya begitu ya, membantu mengawasi kan. Ya mereka berpolitik nggak? Iya, Ya, pasti harusnya ada. akhirnya berpolitik Iya juga kan, mau ya, itu politisi juga kan berarti kan? Iya. Ya tapi mereka tidak ada di lingkungan legislatif atau eksekutif. Oke. Mas, persiapan 2024. Wah, tegang nggak pertanyaan? Siapa buat siapa? Enggak. Ini buat kita lah, masyarakat umum nih. Kita kan orang awam nih. Kirain pilih saya. Persiapan 2024. Misalkan banyaklah karakter-karakter muda yang muncul akhirnya berani untuk terjun berpolitik. Karena patron yang tadi ya, misalkan ya katakanlah Pak BTP, Bu Risma, tergantung mereka. Enggak, aku potong dulu. Lo bikin podcast ini mau jadi politisi atau gimana? Enggak sih. gue cuma ingin mendorong orang ke jurang dari pertanyaan gue. Kadang-kadang ingin dorong orang ke jurang itu kan nggak perlu dari dorong langsung kan. Kadang kita melihat gitu loh, kadang orang melakukan sesuatu, mungkin karena di Indonesia sebagian begitu, gua melakukan sesuatu mendekat pemilu. Oh iya. Gua mau melakukan sesuatu. Nggak, ini masih jauh dari pemilu. By the way, ini kita taping di 2021, jadi masih jauh dari pemilu. 2024 ya? 2024 ya, masih 3 tahun lagi. Cukup lah buat menarik masa. Cukup lah buat menarik masa. Bisa aja, enggak lah. Gue justru belum kepikiran ke sana. Jangan terpancing dan terarah oleh Mas Sakti. Memang orang politik beda ini, bahasanya halus sekali. Tapi gini Mas, kembali lagi ke pertanyaan gue yang tadi. Persiapan 2024, kita sebagai masyarakat awam yang ingin memilih karakter seperti apa yang seharusnya kita pilih. Dan itu pertanyaan pertama gue. Dan kedua, kalau sampai gue sudah gagal salah memilih, apa yang harus gue lakukan? Pertama dulu deh, yang karakter seperti apa yang harus gue pilih? Ya pasti kan karakter, kalau kita ngomongin berarti apa ya? Pemilu ya? Pemilu. Legislatif, eksekutif katakan lagi. Ya legislatif dulu lah. Kalau legislatif Legislatif. berarti kan kita harus memilih caleg yang bisa. Caleg itu kan sebenarnya kan tidak kalau dia jadi kan berarti di parlemen dia tidak bekerja sendiri kan. Dia punya fraksi, dia punya komisi, dia bagian dari anggota DPRD secara keseluruhan. Tapi setidaknya dia memperjuangkan apa yang kita mau. Oke. Si kandidat itu akhirnya kalau dia jadi, dia harus memperjuangkan apa yang kita mau tuh ya kebutuhan kita sebagai warga masyarakat di daerah pemilihan dia kan gitu. Anggaplah dia belum jadi nih, belum pernah jadi anggota legislatif. Dia ingin mempromosikan diri dia sebagai anggota legislatif. Apa parameter gue untuk bilang gue percaya sama ini? This is the one gitu. Ini yang bakal bawa aspirasi gue sampai ke parlemen. Kalau dia nggak punya record memang agak susah. Ini gue katakan memang yang orang yang nggak punya record misalkan. Jadi dia misalnya dia melakukan kampanye, terus dia mau menjawab pertanyaan kita dengan baik, atau kita mungkin kirim message ke mereka, ke dia bukan minta uang ya, bukan minta sesuatu, bukan. Iya, banyak tuh kayak gitu malah menyalahartikan. Kita message mereka curhat misalnya selokan di lingkungan kita atau jalanan di tempat lingkungan kita rusak, bagaimana nantinya kalau Bapak Ibu terpilih dia bisa menjawab dengan baik dengan itu ya. Mungkin itu sudah salah satu tanda-tanda dia memang pantas dipilih, atau dia dengan sekarang kan masalahnya gini loh, gua sendiri sebagai warga masyarakat kadang itu tadi memilih caleg yang bukan kita kenal ya, misalnya orang baru di lingkungan kita tiba-tiba datang ke wilayah kita 1 tahun sebelum pemilu. Jadi yang ada kita apa? Ini orang apa sih muncul di RT gua, di wilayah gua, mau jadi caleg ya? Kita udah kesannya udah gitu duluan. Jadi ya nggak merasa dia dapat apa-apa gitu. Kalau dia berinteraksi dari sekarang, dia melakukan sesuatu, mempromosikan diri dia, semuanya pasti ada promosi dong. Di Amerika juga ada kampanye kan. Pasti dong, dia ingin memperkenalkan diri. Iya pasti, itu nggak ada yang salah. Tapi kita melihat cara dia berinteraksi, cara dia menanggapi. Seharusnya kita sudah bisa merasakan. Iya, menanggapi itu berarti kan kita merasakan. Nah, masalah nanti dia bener apa enggak, nanti kan waktu yang akan menentukan. Tapi setidaknya kita akan merasakan getaran-getaran di awalnya. Vibrationnya nyampe nggak gitu ya? Iya. Oke, terus pertanyaan keduanya, kalau misalkan sampai kita udah pilih nih, tapi ternyata kita salah, dia ternyata tidak sesuai yang kita Ya nggak usah dipilih lagi. Tapi kan kita udah buang waktu. Ya. Berapa tahun sih sekarang? 4 apa 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun ya? Ya kan gini loh, namanya anggota DPRD 1, DPRD 2 atau DPRD pusat kan. DPR RI lah, ya sampai termasuk DPR RI. Kan tidak cuma 1-2 orang. Oh, oke.
Kan Tapi kita sudah membuang waktu kita kan. Nggak Waktunya juga. Indonesia ini. Lo memilih A, Heeh. lo anggap dia ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Kan ada anggota lain yang mungkin kita bisa surat mereka. Kan kalau kita ngomongin anggota dewan bukan cuma dari daerah pemilihan kita aja kan. Iya, iya, iya. Siapa aja kita bisa, nah, nanti disitulah kan kita lihat anggota-anggota mana yang bagus atau yang sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau kembali lagi ke daerah pemilihannya lagi, di antara yang bagus-bagus tadi, dia maju lagi di pemilu berikutnya, kan akan ketahui, gua kemarin milih si A, ternyata begini, gua milih B aja lah. Karena si B terbukti bisa mengakomodir Iya. kebutuhan masyarakat. Ya di si sana. B dari partai A atau si B dari partai C, ya terserah. Tapi kan sudah ada record setelah 5 tahun kan. Kan biasanya mereka akan maju lagi di dapil yang sama, kebiasaannya kan begitu. Ya udah berarti gua akan milih yang lain deh. Karena yang ini yang kemarin gua pilih kurang. Tapi kalau menurut lo secara pribadi, akankah lo memberi kesempatan kepada orang-orang itu? Atau Kan kalau gini, lebih memilih orang yang anggota DPRD baik tingkat 1, 2 atau pusat kan bukan eksekutif. Dia nggak punya kebijakan. Dia cuma memperjuangkan apa yang kita termasuk adukan. DPR lah ini? Iya kan kita ngomongin DPRD 1, 2 atau tingkat 1, tingkat 2 dan pusat Nasional. Kan kita cuma mengadu apa yang terjadi di wilayah kita. Kan mereka bukan pembuat kebijakan. Bukan eksekutif. Jadi mereka kan kita cuma mengadu, mereka berusaha menyampaikan itu ke eksekutif atau mereka mencoba merevisi undang-undang kalau diperlukan atau peraturan daerah kalau diperlukan yang seharusnya mendukung kita sebagai warga masyarakat. Bisa mengakomodir masyarakat. Iya, jadi kan kalau kerja parlemen kan bukan kerja satu orang. Bersama-sama. Ya bersama-sama satu fraksi atau satu komisi atau satu anggota dewan di paripurna kan begitu kan. Kalau lu secara pribadi, lu lebih memilih untuk memberi kesempatan kepada pemain baru atau lebih memilih yang sudah terbukti? Yang sudah terbukti dong. Sudah terbukti. Iya. Terus apa kira-kira pesan lu nih buat yang penonton yang kira-kira mau mendaftar? Lu kan udah lama ngikutin politik. Dan mereka baru mau masuk nih. Kalau mereka niat udah masuk dan mereka pengen menjadi seperti Pak Ahok atau menjadi seperti Pak Jokowi atau Pak siapapun di eksekutif, ya coba aja. Dia harus punya sesuatu karakter. Ya harus punya kelebihan dong buat dipilih. Tapi berarti kan untuk menangin hati masyarakat nggak mudah loh. Itulah caranya kan. Intriknya. Meyakinkan orang untuk memenangkan hati itu. Ya, siapa yang pernah berpikiran 2012 Pak Jokowi Pak Ahok akan memenangkan Pilkada DKI Jakarta kan? Oh iya. Tapi kan kampanye saat itu ya berbeda dengan kampanye sebelumnya. Itu nilai yang lebih beliau. Kalau kampanye 2017 mungkin ada itu tadi lah, ada kasus Pak Ahok segala macam. Ya gua nggak ngomong, itu udah lewat lah. Hari ini kan 212 ya. 212. Ya. Hari ini 2 Desember. Iya. Jadi lo ngundang gue pas itu ya? Pas itu. Nggak masuk-masuk tuh gimana ya? Ya enggak sih, ini lebih kepada gue ingin belajar politik lebih jauh sama lo dan membagikan kepada masyarakat luas lah gitu loh, ilmu yang Ya kalau belajar dari lumayan dalam. belajar dari gue bukan begitu kan, gue bukan pengajar politik kan. Ya bukan pengajar tapi kan bisa gue gali, setidaknya bisa gue share lah. Ya kan gue ngomong berdasarkan apa yang gue rasakan aja. Sebenarnya jadinya kan tidak objektif juga. Tidak objektif. Ya nggak apa-apa lah, it's okay. Kan namanya juga ya banyak kan segmen-segmen, nanti kita bisa bikin lagi. Mas, pertanyaan terakhir mas, gue selalu bikin satu pertanyaan ini untuk semua narasumber gue. Apa sih arti Indonesia buat lu? Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote, itu Indonesia. Berarti Buat lo. Iya, buat gua. Jadi apa? Jadi Indonesia itu beragam. Suku, agama dan sebagainya. Ya itu Indonesia. Kalau gua nanya Indonesia apa ya? Indonesia harus Indonesia itu bukan memaksa, menjadi Indonesia bukan memaksakan persatuan, tapi mengelola perbedaan. Itu kalau kata Pak Sarir, bos gue yang dulu. Dr. Syahrir. Iya. Bukan Memaksakan persatuan, tapi mengelola perbedaan. Wow. Itulah Indonesia. Siapakah yang ideal untuk mengelola perbedaan itu? Saya. Ya enggak lah. Gue berharapnya masukin nama politisi. Kalau itu namanya pancingan. Pancingan. Biarlah nanti figur itulah yang muncul. Ya, kalau gitu saya bantu aminin aja. Amin gitu kan. Kalau gue orang Jawa, mungkin sebagian kalau ngobrol sama orang Jawa, gue keturunan Jawa gitu kan. Bukan ngomongin suku. Kalau ngobrol di Jawa sana, nanti ada Satrio Piningit. Kita nggak tahu apakah hari ini itu Satrio Piningit atau apa istilahnya kalau bahasa Indonesia. Lu katanya ada Ratu Adil kan katanya. Ya, Ratu Adil. Iya. Atau belum muncul Ratu Adil, kita kan nggak tahu. Iya. Tapi itu kan kepercayaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang penting kan kalau lo pengen berpolitik ya coba aja berpolitik. Tapi kan berpolitik dengan tujuan apa? Iya, semua masyarakat terbuka lah kesempatan untuk berpolitik. Ya itu di Indonesia. Sebenarnya kita punya hak yang sama sebagai warga negara kan. Masalah kita bisa mencapai posisi itu. Tapi lo optimis Indonesia akan membaik
ke Ya depan? gue sebagai warga negara harus optimis dong. Kalau gue gak optimis ngapain gue di Indonesia gitu loh. Ih, gue cuma mancing doang nanya, lu santai aja, jangan emosi, ya ampun. Gue lama-lama ketemu narasumber kayak gini, gue Kecuali kalau nanya PSSI gimana, gue bingung jawabnya. Gitu. Kalau Indonesia kita bahas di segmen selanjutnya. Oke. Kalau ngomongin sepak bola, gue gak akan bisa. Gue pengen PSSI juara Piala AFF aja nggak jadi sama sekarang. Ini tolong dong, ini jangan diundang lagi dong. Ini hostnya malah jadi tertekan loh saya ini, diomelin sama beliau ini. Oke, thank you Mas Sakti. Sampai ketemu lagi. Kita bakal banyak nanya-nanya lagi ke depan, tergantung. Ya kalau misalnya 2024 Anda mau maju ya. Oh enggak. Mungkin Jangan. Kita nggak maju dulu lah. Kita ini aja maju di mengamati. Jakarta atau di Maju di itu aja, Pak. Maju di komplek rumah aja, Pak. jadi Pak RT gitu. Jadi Pak RT enggak, mau juga dulu sementara deh. Oke, terima kasih Mas Sakti waktunya. Sampai ketemu lagi, sukses terus. Thank you.